Halo semuanya, perkenalkan saya Davina Intan Aurelia dengan NIM 2023081003. Kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS saya pada mata kuliah Konsep dan Perancangan Basis Data. Di soal diminta untuk merancang database yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi pada mata kuliah pengolahan informasi berbasis skrip sesuai dengan topik. Dokumentasinya rancangan berupa use case diagram dan spesifikasi use case. Kemudian ada ORM serta notasi relasi dan Unix-nya. Kemudian ada kelas diagram dan spesifikasi database. Ini adalah aplikasi yang kami buat, aplikasi peminjaman prasarana. Yang ini adalah halaman untuk user. Di halaman user ada form pengajuan peminjaman. Nah, ini user pertama akan mengisi data prasarana, apa yang mau dipinjam, kemudian baru mengisi data dirinya. Di sebelah kanan ada status peminjaman. User dapat melihat prasarana apa yang sedang dipinjam oleh user lain. Kemudian di sini ada tampilan dari adminnya. Admin mempunyai 3 menu, yaitu layanan yang pertama ada layanan prasarana. Di layanan prasarana ini ada form edit peminjaman dan ada tabel data peminjam. Di tabel data peminjam ada 3 aksi, yaitu lihat, edit, dan hapus. Admin akan mengedit salah satu dari data peminjaman yang menunggu verifikasi dan mengubah status peminjamannya di form edit peminjaman. Kemudian di menu yang kedua yaitu ada form kelola prasarana. Di sini admin dapat mengubah, menambah ataupun menghapus prasarana yang ada. Selanjutnya menu yang ketiga ada kelola header dan footer. Di sini admin dapat mengelola header dan footer dari aplikasi ini. Contohnya mengubah alamat emailnya. Di bagian admin juga ada notifikasi peminjaman, di mana admin dapat melihat peminjaman apa yang belum diverifikasi. Kemudian admin dapat mengedit untuk menyetujui peminjaman tersebut atau menolak peminjaman tersebut. Selanjutnya ini adalah use case dari aplikasinya. Terdapat 2 aktor dan aktor primary-nya yaitu admin dan juga ada aktor peminjam. Admin ini dapat mengedit status peminjaman, mengelola data prasarana, mengelola header dan footer, melihat notifikasi peminjaman. Sedangkan untuk si peminjamnya dapat memesan ruangan dan melihat status peminjaman. Kemudian spesifikasi use case-nya dengan namanya peminjaman ruangan, aktornya yaitu ada admin dan peminjam. Triggernya admin menerima permintaan pemesanan ruang dari peminjam. Preconditionnya yang pertama, admin itu telah login ke sistem dengan hak akses yang valid. Kemudian data ruangan seperti jadwal, kapasitas, dan status telah tersedia dalam sistem. Permintaan pemesanan sudah diterima oleh admin. Post conditionnya yaitu yang pertama ada pemesanan ruangan berhasil tercatat di sistem, termasuk detail seperti jadwal, peminjam, dan status. Sistem memberikan notifikasi konfirmasi kepada peminjam dan mencatat log aktivitas di admin. Sukses skenario-nya yang pertama, admin masuk ke sistem dan membuka menu layanan prasarana. Admin menampilkan daftar permintaan peminjaman yang statusnya masih menunggu verifikasi. Admin memilih salah satu permintaan peminjaman. Admin memeriksa detail peminjaman seperti ruangan apa yang dipinjam, jadwalnya kapan, dan ada keperluan apa. Terus admin memilih salah satu opsi edit, yaitu yang pertama menyetujui peminjaman, maka sistem akan memperbarui status dan mengubah status ruangan menjadi dipesan. Jika untuk menolak peminjaman, sistem memperbarui status menjadi ditolak. Sistem menyimpan perubahan status dan mengirim notifikasi kepada peminjam tentang keputusan tersebut. Kemudian admin kembali ke daftar permintaan peminjaman untuk proses permintaan lainnya. Untuk alternatif flow-nya di sini ada permintaan tidak lengkap dan ruangan tidak tersedia. Jika permintaan tidak lengkap, admin menemukan bahwa data peminjam yang diajukan tidak lengkap, misalnya keperluannya tidak terlalu meyakinkan seperti itu. Kemudian admin mengubah status menjadi ditolak dengan alasan permintaannya tidak lengkap.
misalnya nomor WhatsApp-nya kurang atau tidak ada. Ruangan tidak tersedia. Admin menemukan bahwa ruangan yang diminta sudah dipesan oleh pihak lain pada jadwal yang sama. Admin mengubah status menjadi ditolak dengan alasan ruangan tidak tersedia. Admin menghubungi peminjam dari data yang dimiliki, kemudian menyarankan jadwal atau ruangan alternatif jika memungkinkan. Nah, ini ORM dari aplikasinya. ORM-nya ada 4, ada peminjaman, prasarana, site settings, dan juga users. Di entitas peminjaman mempunyai primary key, ID underscore peminjaman. Di sini ID prasarana merupakan foreign key yang diambil dari entitas prasarana. Satu peminjaman minimal memiliki satu ID prasarana. Lebih dari satu peminjaman dapat memiliki lebih dari satu nama prasarana. Peminjaman minimal memiliki satu NIM underscore NIC. Kemudian peminjaman minimal memiliki satu jumlah peserta, tanggal peminjaman, waktu mulai, waktu selesai, deskripsi, status peminjaman, status pengaju, dan juga nomor WhatsApp. Kemudian di entitas prasarana. Entitas prasarana memiliki primary key ID prasarana. Lebih dari satu prasarana dapat memiliki satu atau lebih nama prasarana. Satu prasarana minimal memiliki satu jenis prasarana, deskripsi, dan juga status. Kemudian untuk yang site settings, sites underscore settings memiliki primary key yaitu ID underscore settings. Lebih dari satu sites underscore settings dapat memiliki lebih dari satu nama underscore setting. Kemudian lebih dari satu nama site underscore settings memiliki satu nama underscore web, slogan underscore web, alamat, dan juga email. Kemudian entitas user dengan primary key NIM underscore NIC. User minimal memiliki satu nama user, nomor WhatsApp, dan role. Kemudian user minimal maksimal memiliki satu email dan satu password. Kemudian ini kelas diagramnya. Kelas peminjam memiliki relasi one to many ke kelas prasarana. Begitu juga dengan kelas peminjam ke kelas user. Kelas site underscore settings ini tidak memiliki relasi, dia cuma ada di halaman admin dan untuk mengedit header dan footernya. Kemudian ini spesifikasi dari database-nya. Pertama ada tabel peminjam. Tabel peminjam memiliki primary key ID underscore peminjaman dengan foreign key-nya yaitu ID prasarana yang mengacu ke tabel prasarana. Tabel peminjam mempunyai panjang record 343 bytes. Di sini ada nama file ID underscore peminjaman dengan tipe datanya INT, begitu juga dengan ID underscore prasarana. Kemudian ada nama underscore prasarana dengan tipe data varchar, NIM underscore NIC juga sama, kemudian jumlah underscore peserta dengan tipe data INT, kemudian tanggal underscore peminjaman dengan tipe data date, kemudian waktu underscore mulai dan waktu underscore selesai memiliki tipe data yang sama yaitu time, kemudian deskripsi dengan tipe data teks, status peminjaman dengan tipe data enum yaitu yang berisikan menunggu verifikasi, dipesan, dan ditolak. Kemudian status underscore pengaju, tipe datanya enum juga, ada pilihan mahasiswa dan pegawai, kemudian nomor WhatsApp dengan tipe data varchar. Kemudian di sini panjang byte, kenapa variabel 2 plus n itu tergantung jumlah karakter yang nanti disimpan pada kolom tersebut. Jadi variabel 2 plus n ini tidak dihitung dalam panjang record yang ada di sini. Kemudian untuk enum di sini hanya dapat memilih satu dari pilihan yang ada. Kemudian di tabel prasarana. Tabel prasarana memiliki primary key ID underscore prasarana dengan panjang record 155 bytes. Di sini nama fieldnya ada ID underscore prasarana dengan tipe data INT, nama underscore prasarana, dan jenis underscore prasarana dengan tipe data varchar.
deskripsi menggunakan tipe data teks, dan status dengan tipe data enum dengan pilihan aktif dan nonaktif. Kemudian di tabel user, primary key-nya yaitu nim_nick dengan panjang record 521 bytes. nim_nick mempunyai tipe data varchar. Nama _user, nomor WhatsApp, email, password juga memiliki tipe data yang sama yaitu varchar. Kemudian role di sini tipe datanya enum dengan pilihan admin dan user. Kemudian di tabel site setting, primary key-nya yaitu id_setting dengan panjang record 460 bytes, dan nama fieldnya ada id_setting dengan tipe data int. Kemudian nama settingnya nama_setting dengan tipe data enum dengan pilihan header dan footer. Kemudian nama_web dan slogan_web memiliki tipe data yang sama yaitu varchar. Kemudian alamat dengan tipe data teks, dan juga ada field email dengan tipe data varchar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.